Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hopian. Saya dari kelompok 2. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai gagal ginjal. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, pengobatan farmakologi dan non-farmakologi, serta kesimpulan. Kita masuk ke materinya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Muhammad Arif Martado, yang kedua ada Nur Hopian, yang ketiga ada Atiko Putri Kurniawan, dan yang keempat ada Indira Fitri. Teman-teman, gagal ginjal itu adalah kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah secara memadai. Kondisi ini bisa terjadi secara akut yang biasa kita sebut dengan gagal ginjal akut, atau secara kronis yang biasa kita sebut dengan gagal ginjal kronis. Dan di sini ada etiologi. Yang pertama ada infeksi, misalnya pielonefritis kronik, glomerulonefritis. Yang kedua penyakit vaskuler hipertensi, misalnya nephrosclerosis benigna, nephrosclerosis maligna, stenosis arterial renalis. Yang ketiga ada gangguan jaringan penyambung, misalnya lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa, sklerosis sistemik progresif. Yang keempat ada gangguan kongenital dan herediter, misalnya penyakit ginjal polikistik, asidosis tubulus ginjal. Yang kelima ada penyakit metabolik, misalnya. Yang keenam ada DM, gout, hiperparatiroidisme, amyloidosis. Nah, selanjutnya ada patogenesis. Yang pertama itu ada gagal ginjal akut. Kerusakannya ini tuh mendadak pada ginjal, diakibatkan dari penurunan aliran darah ke ginjal, kerusakan langsung pada jaringan ginjal, atau penyumbatan saluran kemih yang menghalangi aliran urin. Selanjutnya ada gagal ginjal kronis. Nah, kerusakannya ini tuh progresif dan irreversible pada jaringan ginjal. Biasanya dimulai dengan penyakit-penyakit primer seperti diabetes atau hipertensi yang akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala gagal ginjal ini tuh sebenarnya dapat bervariasi pada setiap orang, namun ada beberapa tanda umum nih. Yang pertama itu ada penurunan volume urin atau anuria. Yang kedua ada retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki biasanya. Lalu selanjutnya dia akan mudah lelah, lemas, lalu mual, muntah, sesak nafas, gatal-gatal, bahkan sampai peningkatan kadar urea dan keratinin dalam darah. Nah, baik, kita lanjut. Ada pengobatan farmakologi. Yang pertama yaitu diuretik. Contohnya kayak furosemid sama bumetanid. Fungsi dari obat ini yaitu mengurangi retensi cairan dan mengontrol tekanan darah dengan meningkatkan produksi urin. Lalu ada ACE inhibitor. Nah, contoh obat dari golongan obat ini yaitu ada enalapril dan lisinopril. Fungsi dari kedua obat ini yaitu menurunkan tekanan darah dan mengurangi proteinuria atau keberadaan protein dalam urin yang penting untuk melindungi ginjal. Lalu ada ARBS. Nah, ARBS ini yaitu angiotensin 2 receptor blockers. Contoh dari obat ini losartan sama valsartan. Fungsinya yaitu alternatif bagi pasien yang tidak dapat mentoleransi ACE inhibitor tadi. Nah, dengan efeknya itu sama gitu dalam menurunkan tekanan darah dan proteinuria. Lalu ada erythropoiesis stimulating agents. Contoh dari obat ini yaitu epoetin alfa, darbepoetin alfa. Fungsi dari kedua obat ini yaitu merangsang produksi sel darah merah untuk mengatasi anemia yang sering terjadi pada gagal ginjal kronis. Lalu ada calcium channel blockers untuk mengendalikan tekanan darah. Yang terakhir ada pengikatan fosfat atau fosfat binders. Nah, contoh dari golongan obat ini ada kalsium acetate dan sevelamer.
Fungsi dari obat ini mengurangi penyerapan fosfat dari makanan untuk mencegah peningkatan kadar fosfat dalam darah. Baik, lanjut. Nah, sekarang ada pengobatan non-farmakologi. Yang pertama itu dengan cara diet rendah garam, kalium, protein untuk mengurangi kerja si ginjal itu. Nah, kedua itu ada dialisis, hemodialisis, dialisis peritoneal untuk menyaring limbah dan cairan dari darah saat ginjal tidak lagi dapat melakukannya. Ada transplantasi ginjal, pergantian si ginjal ini yang rusak gitu dengan ginjal yang sehat. Nah, dengan cara didonor, kayak misal ada dari donor nih, ada yang donor ginjal, ya kita transplantasi lah melakukannya gitu. Lalu yang terakhir ada pengolahan gaya hidup. Hindarilah alkohol, rokok, minuman ya yang tidak baik, atau mungkin bisa dari obat-obatan yang dosisnya besar atau gimana yang berlebihan, intinya gitu, yang tidak sehat. Tadi kita sudah mengetahui nih pengertian dari gagal ginjal itu apa, etiologinya, patogenesis, manifestasi klinik, pengobatan farmakologinya, dan non farmakologinya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak dapat menyaring limbah dan cairan dari darah secara baik ya. Lalu penyebabnya itu ada meliputi seperti cedera, dehidrasi, diabetes, dan hipertensi juga termasuk ya teman-teman. Lalu gejalanya termasuk penurunan volume urin, pembengkakan, kelelahan, mual, dan sesak nafas. Lalu pengobatan untuk farmakologinya itu melibatkan obat-obatan golongan dari diuretik dan ACE inhibitor. Lalu untuk non farmakologinya ada dialisis, terus perubahan gaya hidup yang sehat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video presentasi dari kelompok 2. Sampai jumpa di video presentasi selanjutnya. Bye bye.